Di beberapa wilayah di Indonesia, kita masih dapat menyaksikan benteng-benteng peninggalan zaman kolonial Belanda. Salah satu benteng yang kini masih kokoh berdiri adalah Benteng Van der Wijk yang disebut dibangun pada tahun 1818. Benteng Van der Wijk terdiri dari 2 lantai dengan bentuk dari atas berupa segi 8 dan dengan tinggi bangunan sekitar 10 meter. Oke teman-teman, saya akan coba masuk ke dalam salah satu sisi dari benteng Van der Wijk ini ya. Kita akan lihat model bangunannya seperti apa. Nah, saat ini saya sudah berada di dalam. Kita lihat di ujungnya, di sini ada jendela yang dipasang teralis. Tapi ini bekas-bekasnya ini sudah terpotong ya teman-teman. Ini besi-besinya masih cukup kuat, cukup keras. Meskipun usia bangunan ini sudah terbilang sangat tua. Tepat di tengah-tengah samping ini ada pintu juga akses, baik di sebelah sisi kanan maupun sebelah sisi kiri. Ini kondisi lantainya, masih ada rembesan air karena memang hujan, musim hujan. Ya, kita lihat bangunannya masih cukup kokoh. Sebagaimana khasnya bangunan-bangunan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Tidak heran bila benteng ini tampak begitu kokoh, mengingat dindingnya saja memiliki ketebalan hingga 1,4 meter. Di lantai pertama terdapat 16 ruangan besar dan 27 ruangan lainnya. Di lantai ini juga terdiri dari 72 buah jendela, 63 pintu, 8 tangga menuju lantai 2, serta 2 tangga darurat. Ini engsel pintunya juga masih cukup kuat. Dibuat dari besi yang memang tidak mudah patah. Begitu juga kayunya masih asli, masih cukup tebal juga ya ini. Kita bisa tutup juga ke pintu ini. Di sini ada ruangan lagi. Jadi ada banyak sekali ruangan yang ditemui di Benteng Van der Wijk. Kita masih ada di lantai 1. Saya akan coba menaiki ke lantai 2. Jadi ada tangga yang semi melingkar yang dipasangi dengan tegel. Jadi inilah pemandangan ke dalam benteng dari salah satu ruangan di lantai 2. Ketika kita naik ke lantai 2, kita akan menjumpai 70 pintu, 84 jendela, dan 16 ruangan besar, 25 ruangan kecil, dan 4 tangga menuju atap. Uniknya, atap benteng Van der Wijk memiliki bentuk serupa piramida yang terbuat dari bata merah. Jika teman-teman berkunjung ke sana, tidak ada salahnya untuk mencoba mengelilingi dan menyusuri ruangan demi ruangan yang ada di dalam benteng, di mana suasana zaman kolonial masih begitu kental dirasakan. Dari mulai bangunan yang terbuat dari batu bata merah,
pilar-pilar yang kokoh, dan pintu dari kayu tebal yang masih terlihat kuat. Di sini ada salah satu ruangan yang dipakai sebagai kantor tentara Belanda pada tahun 1818. Jadi bentuk atap dalamnya itu setengah lingkaran ya, model parabola. Kemudian ada semacam besi-besi pengait di atas. Dan ini adalah jendela lantai 2 yang bisa kita lihat kondisi luarnya. Sepi sekali ya teman-teman di sini. Saya mencoba untuk mengelilingi bangunan ini dari lantai 2. Ada kelelawar. Binatang kelelawar mungkin akan sedikit mengagetkan teman-teman ya, karena mereka memang menyukai tempat-tempat seperti itu. Jadi kalau kita mengelilingi bangunan ini sampai penuh, maka kita akan kembali ke titik semula ya. Benteng Van der Wijk dibangun oleh Frans David, seorang perwira tentara Belanda yang merupakan ahli bangunan benteng, dan pembangunannya dilaksanakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Pada awalnya, benteng ini difungsikan sebagai kantor VOC, namun pada perjalanan selanjutnya, bangunan ini dirubah menjadi benteng pada tahun 1818. Di sini ada tangga turun lagi. Kalau kita ingin keluar, dan ternyata ini ada akses lagi untuk naik. Mungkin ini ke lantai atap ya. Coba kita naiki tangga ini sampai ke atas. Dari lantai paling atas ini kita bisa lihat model atapnya dan juga dinding yang berada di atas. Kita turun lagi melalui tangga yang menuju ke atas tadi ya.
Nah, ini di salah satu ruangan dipajang tokoh-tokoh pahlawan nasional beserta dengan tokoh-tokoh ex-presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pada saat terjadinya Perang Jawa atau Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830, pemerintah Hindia Belanda membuat strategi yang disebut Benteng Stelsel. Strategi ini meliputi pembangunan benteng di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur guna mempersempit ruang gerak gerilya Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Salah satunya adalah Benteng Van der Wijk yang dipakai untuk mendukung strategi Benteng Stelsel tersebut. Ini adalah pemandangan yang ada di
luar benteng. Dari jalan ini kita bisa mengelilingi bangunan Benteng Van der Wits dari sisi sebelah luar. Oke teman-teman, itu tadi kunjungan saya di Benteng Van der Wits yang berada di Kabupaten Kebumen. Dan memang ini salah satu situs sejarah zaman Belanda yang juga masih tersisa dan bisa kita saksikan sampai saat ini. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.